Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim. Dari bergerak. BKMP Maju Jaya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultan TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Siar Ramadan. Hari ini kita membahas topik tentang menyongsong kemenangan bersama Bapak Ustaz Bapak Dr. Kiai Haji Sukring Samsudin MPD. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan membahas topik kita hari ini bersama ibu-ibu BKMT Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Powatu. Ibu-ibu ketuanya sudah ada di depan, ada Ibu Iis, ada di sebelah saya, kakanda saya, dan ibu-ibu yang biru dari Mandonga, yang pink dari Powatu. Alhamdulillah, kelihatan muda-muda semua. 25 tahun ke atas. Baik pemirsa dan ibu-ibu, mari kita sama-sama mendengarkan topik kita hari ini dari Bapak Ustaz Bapak Dr. Kiai Sukring Samsudin MPDI. Lama terjumpa beliau. Kami persilakan Pak. Kami berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setiap saat, setiap detik rahmat Allah turun kepada kita, maka kita wajib bersyukur. Salam dan salawat tak lupa selalu kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar ibu-ibu? Bagaimana puasanya? Lancar? Tidak ada gangguan? Baik dari luar maupun suami-suami. Ya, jadi puasa itu memang senantiasa kita harus mampu mencapai kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan untuk melawan hawa nafsu. Lawan kita ini dua, yang paling berat, setan dengan hawa nafsu. Setan dari luar, hawa nafsu dari dalam. Ini yang mau dilawan. Kalau dia bisa lawan, maka dia menang. Satu, setan. Mana banyak setan? Di sini atau di Kendari Fix? Kendari? Nah, itu pengalamannya ibu. Setan itu banyak di sini, ganggu ibu supaya gelisah. Pak Ustaz lama sekali, semua pulang beli pisang Jawa ini. Ibu diganggu supaya tidak konsentrasi, ditus-tusuk supaya mengantuk. Itu banyak setan. Di sini banyak setan, di masjid banyak setan. Di Kendari Bis tidak ada setan karena semua sudah jadi setan. Paham? Paham? Jangan terbalik. Iya. 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 Setan bisa dilawan, bisa. Lawan dia itu setan supaya kita menang. Kasih kurus dia. Mau makan bismillah, sesudah makan alhamdulillah. Nggak bisa berkutik setan. Nggak bisa berkutik. Selalu dia salah, keliru, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan astaga naga. Setan tanpa gemuk.
Ada yang bisa begitu Itu yang saya kata tadi. Lawan itu setan. Bisa kita lawan, kasih kurus ke jantung. Makan tidak bismillah, belum setan. Sesudah makan tidak baca hamdalah. Ya tahu. Karena terlalu buru-buru, satu hari tidak makan, langsung makan, tidak bismillah. Setan ikut makan. Selesai makan lagi, tidak ucapkan alhamdulillah. Mau dapatkan nikmat 3 kali. Kalau kita dapat nikmat, kan biasa kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali? Mau saya kasih ilmu? Setiap kita dapat nikmat, ucapkan hamdalah 3 kali. Contoh misalnya, kita habis minum, haus, kita minum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmatnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Hamdalah yang pertama, dia mengucapkan syukur. Hamdalah yang kedua, diampuni dosanya. Hamdalah yang ketiga, ditambahkan pahalanya. Coba ibu, saya kalau minum selalu bismillah, minum bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Minum lagi bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang saya ajarkan jamaah saya mau berangkat pergi umroh, supaya minum zam-zam jangan seperti sapi. Minum seperti sapi. Bagaimana? Minum berdiri. Hal-hal yang kecil begini yang tidak diajarkan orang. Yang penting banyak uangnya pergi umroh, pulang tidak sembahyang. Oh banyak begitu? Ada. Iya, bukan betul. Makanya perlu ilmu. Puasa, nafsu, hawa nafsu. Itu ada dari dalam. Hawa nafsu itu seperti bayi yang menyusu sama ibunya, tidak akan melepaskan susuannya sebelum dia kenyang. Kalau ibu coba-coba lepaskan dia, pasti anak itu menangis. Begitulah nafsu. Nafsu itu semakin digaru, semakin gatal, semakin enak. Betul? Coba orang pekaru itu gatal, semakin enak. Berdarah semakin, itu namanya memperturutkan nafsu. Nanti berdarah baru selesai. Itu namanya nafsu. Itulah yang harus kita lawan selama Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Karena itulah ayatnya dalam Al-Quran, rentetan 185 1-87, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Siapa itu orang yang menang? Orang yang menang adalah orang yang kembali kepada fitrah. Fitrah dari kata fitri yang disebut dengan zakat fitrah atau Idul Fitri. Lebaran dengan Idul Fitri beda. Lebaran siapa saja boleh. Yang puasa, yang tidak puasa boleh lebaran. Yang tidak sembahyang dalam bulan Ramadan boleh lebaran. Siapa saja boleh lebaran. Tapi tidak semua orang beridul fitri. Paham? Karena Idul Fitri itu kembali kepada fitrahnya. Apa fitrah manusia? Kembali dia selalu beragama. Kembali dia suka berbuat baik. Orang yang suka beragama artinya dia berada di dalam keadaan fitrah. Orang yang tidak suka beragama keluar dari fitrahnya manusia. Jadi apa dia? Keluar dari fitrah manusia. Jadi apa dia?
terserah ibu. Mau jadi setan, mau jadi hantu, terserah. Fitrah manusia adalah beragama, bertauhid, suka beragama. Kalau ada orang tidak suka beragama, hati-hati. Fitrah itu tidak semua orang beridul fitri. Hanya orang yang berpuasa. Satu, walitukmilul iddata. Satu, syaratnya orang beridul fitri, walitukmilul iddata, menyempurnakan puasa, menyempurnakan harinya atau menyempurnakan amaliyah ibadah puasanya. Ada orang puasa hanya menahan lapar dan haus. Dia tidak jaga telinganya, mendengarkan sesuatu yang dilarang untuk didengar. Tidak menjaga matanya, sesuatu yang dilarang untuk dilihatnya. Alhamdulillah, tahun 99, tahun 99 lah, di atas 2000 ini. Dulu, sekarang ini beda. Semua ibu-ibu muslim sudah tidak ada yang kelihatan auratnya. Tahun 90, asal saya itu tidak suka diantar ibu pergi di pasar belanja sore-sore, karena itu banyak yang dilihat. Karena ibu-ibu itu tidak mau tua. Ada ibu-ibu tidak mau tua, asal ke pasar pakai baju SMA. Tidak mau tua. Dulu ibu-ibu tahun 90-an begitu orang berpuasa, ada ibu pakai celana pendek, pakai UKNSI. Tahu UKNSI? UKNSI itu bahasa Inggris. You, engkau, Kensi, lihat, yang dilihat bulu ke. Dulu banyak tukang ojek jatuh di kos gara-gara lihat perempuan. Kita tahu sudah kok. Karena pandangannya perempuan kalau sore-sore hari dia pergi belanja tidak menutup aurat. Sekarang ini laki-laki kita pasti sudah aman. Aman betul. Aman. Kalau ada yang tidak pakai jilbab sekarang sudah dicurigai, kemungkinan dia non muslim. Karena semua muslim sekarang sudah pakai jilbab. Saya kata masalah, kau pakai jilbab? Iya Pak. Tapi hanya pergi kuliah. Kalau pergi ke mall, open camp. Ada ibu-ibu, Pak Ustaz. Siapa? Ibu siapa? Nggak kenal saya. Kalau yang pakai jilbab, saya kenal. Kenapa dia pakai jilbab? Ustaz. Sekarang sudah tidak ada. Alhamdulillah. Tapi jangan ibu pakai jilbab terus, di kamar pakai jilbab terus. Kalau di dalam rumah, kamar, ketemu suami, open camp. Sempurnakan bilangannya 29 atau 30 hari. Itu namanya menyempurnakan bilangannya. Menyempurnakan amalannya. Sempurnakan amalannya. Kalau selama Ramadan Allah lihat kita bangun di tengah malam, jangan lagi di luar Ramadan Allah lihat kita tidur pulas tidak bangun-bangun. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala selama Ramadan Allah lihat kita basah bibir kita ini karena zikir dan doa, jangan lagi sesudah Ramadan bibir yang sama kita gunakan untuk memfitnah, membicarakan kejelekan orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala selama Ramadan kita mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan tausiah di majelis taklim, jangan lagi digunakan telinga yang sama untuk mendengarkan gosip-gosip. Itu namanya menyempurnakan walitukmilul iddata,
menyempurnakan amalannya. Menyempurnakan amalan, menyempurnakan. Walitukmilu iddata, yang kedua syaratnya orang meraih kemenangan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Besarkanlah Allah karena engkau sudah menang. Walitukabbirullah, besarkan Allah. Itulah sebabnya setelah kita beridul fitri, kita dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan Allah. Jadi kalau kita turun pergi di lapangan, mulai dari rumah kita takbir. Ibu bikin lapa-lapa, takbir. Allahu Akbar, par kelapa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai subuh tidak masak-masak. Turun ke lapangan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kencangkan semangatmu. Jangan kau loyo karena kau berada dalam kemenangan. Jangan sekarang Allah, kayak orang tidak pernah makan. Orang itu tidak menang itu kalau begitu. Mana ada kencang-kencang orang pergi di lapangan di masjid-masjid itu sedikit sekali suaranya. Mana ini suaranya ibu-ibu ini? Tidak ada. Kencangkan karena menunjukkan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya yang kedua. Kalau kita menang, bahagiakan diri kita dengan senantiasa bertakbir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita semua berzikir, berdoa, itulah malam di sebuah kesepian. Rasanya dalam hati ini tidak bisa terbayarkan dengan apapun yang ada di muka bumi. Itulah keindahan bulan Ramadan. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bisa dilihat. Kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang menang. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Bisa berjumpa Ramadan, bertemu Ramadan. Dan kalau kau bersyukur, insya Allah tahun depan berjumpa lagi Ramadan. Enak tak kalau orang puasa? Enak bagi orang yang beriman. Ada juga orang yang gembira datang puasa. Alhamdulillah sedekah puasa. Saya mau mau menjual cendol. Ada juga yang gembira, datang Ramadan, saya mau beli kursi baru, horden baru, televisi baru, kursi baru, semua baru. Suami, semua baru. Bolehkah orang pakai baju baru? Boleh, semua baru boleh. Tapi sesungguhnya yang baru adalah hatimu yang baru, bersih jiwanya, insya Allah. Ya, kan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik Bu ya. Dapat ilmu Bu. Kita perdalam lagi dengan tanya jawab. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.